Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runita Kristiana, Sarjana Pendidikan, mahasiswa TPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan matematika. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya melakukan video praktik pembelajaran UKIN dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat dengan metode problem based learning di kelas 10 RPL. Pernahkah kita membayangkan bahwa negeri ini, Indonesia, akan menjadi lebih hebat suatu saat nanti? Atau pernahkah kita berpikir di tangan siapa perubahan besar negeri ini akan terjadi? Di sini, kami hadir untuk menjadi perubahan tersebut. Kami, Unipma, Smart and Competitive. Selamat datang di Universitas PGRI Madiun, Unipma. Universitas yang berdiri pada tanggal 5 Juni 1975. Terletak di Kota Madiun, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 85. Hingga saat ini, Unipma memiliki 4 kampus. Unipma berkomitmen mendidik anak bangsa menjadi generasi berkualitas, yang solutif, dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma. Ibu absensi dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini, nak? Ini ya, untuk hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran, tapi kita sebelum belajar
kita semangat pagi dulu dengan menyanyi lagu nasional ya. Boleh berdiri? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat dan fungsi linier. Di sini sudah ada materinya. Tujuan dari pembelajaran hari ini kita bisa mendeskripsikan konsep persamaan kuadrat satu variabel dengan benar. Di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yang kedua, bagaimana cara menentukan solusi atau akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa bentuk umum dari persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Pinter. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menentukan solusi atau akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat? Ada yang bisa jawab? Boleh? Perfaktoran substitusi sama substitusi. Berapa berarti? Berapa cara? 3. Oke, pinter. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Ini duduk kita. Ini ada peta konsep kita persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, di mana kita bahas pertama tentang persamaan kuadrat. Terus di sini ada nanti fungsi kuadrat dengan bentuk umum, akar persamaan kuadrat, bentuk umum, grafik fungsi kuadrat. Tapi yang kita bahas hari ini kita tentang persamaan kuadrat. Lanjut, persamaan kuadrat benar tadi bentuk umumnya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Di sini ada lanjutan akar persamaan kuadrat. Penjelasan dari akar persamaan kuadrat itu adalah nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan kuadrat. Di sini ada 3 metode, bisa dijelasin tadi yang dijelasin teman. Pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Itu 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Berarti ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua oke, yang ketiga alat peraga kita hari ini itu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Jadi yang kita ambil hari ini materi persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dulu. Di sini ibu sudah buat. Carilah akar-akar dari persamaan X pangkat 2 plus 4X plus 3 sama dengan 0. Ada yang bisa bantu untuk menyelesaikan alat peraga kita, pertanyaan kita? Boleh? Siapa? Saya sama. Oke, 2 siswa kita coba untuk mempraktekkan alat peraga kita hari ini. Di sini mereka menyelesaikan persamaan X pangkat 2. Di sini mereka menyelesaikan, carilah akar-akar dari persamaan X pangkat 2 plus 4X plus 3. Di mana itu harus ketemu. Jika dia dikalikan dapat 3. Kalau dijumlah dia dapat 4. Oke, kita buktikan dengan teman. Di sini A-nya berapa? A-nya di sini diketahui itu adalah 1 karena dalam matematika X sama dengan 1. Oke, lanjut. Yang B, untuk yang B itu yang di tengah ini. Jadi nilai B-nya adalah 4. Oke, bisa ditaruh. Selanjutnya untuk yang C itu adalah 3. Jadi untuk nilai C itu adalah 3. Sudah di sini. Oke, untuk selanjutnya di sana ditentukan A-nya berapa? A-nya 1. 1. Untuk B
Untuk B-nya adalah 4. 4 bisa kalian tunjukkan biar teman yang lain tahu. Untuk C sama dengan 3. Penyelesaian soal kita X pangkat 2 plus 4X plus 3 sama dengan 0, di mana A adalah 1, B adalah 4, dan C 3. Sekarang yang dipintanya, jika dikali dia dapat 3. Di dalam alat peraga kita, berapa angka 3 A kali C? 1 dikali 3, jadi hasilnya adalah 3. Oke, pinter. Lanjut. Hasilnya 3. Untuk P kali Q, di mana di sana A kali C? Oh, jadi ini sama saja seperti yang di atas. Jadi nilai P-nya itu 1 dan nilai Q-nya itu 3. Jadi hasilnya 1 dikali 3, 3. oke. Untuk yang hasil terakhir itu P dan Q, di mana hasilnya harus 4. Jadi nilai P-nya itu 1 tambah nilai Q-nya 3. Hasilnya adalah 4. Oke, hasilnya 4. Teman yang lain, batas ini paham? Hasilnya didapat persamaannya berapa? Untuk A, X plus B, X plus P sama dengan A, X plus Q sama dengan 0. Jadi untuk A-nya di sini sama dengan 1, untuk P-nya sama dengan 1 juga. Oke, mana alat peraganya bisa kita lihat. Oke, 1X plus 1P sama dengan, Nah, untuk di sini itu A-nya juga 1X tambah Q-nya itu 3. Q-nya Plus 3. plus 3. Penyelesaiannya bisa kita tarik. Untuk penyelesaiannya dapat kita simpulkan langsung. X plus 1 X plus 1 X plus 1 X plus 1. Oke. dan yang di sini adalah X plus 3. Plus 3. X plus X plus 3. Jadi sudah tulis ini X plus 3 dan untuk hasilnya itu X plus 3. Jadi hasil dari ini kita pindah luaskan, 1 jadi min 1 dan 3 jadi min 3. Jadi untuk hasil yang pertama X sama dengan min 1 dan yang kedua X sama dengan min 3. X sama dengan min Min 1 dan Oke. karena pindah luas. X sama dengan min 3. Min 3. Dari arah peraga yang kita ambil, ada yang belum mengerti atau udah ilmu yang didapat? Sudah. Kalau ibu tanya teman, X A yang didapat berapa? 1. Yang B 4, C 3. Oke, ini kita udah cari satu contoh dari alat peraga kita, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 plus B X pangkat 2 plus 4X plus 3 sama dengan 0. Jadi hasil yang kita dapat di sana X sama dengan min 1, X sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya adalah X plus 1 itu hasilnya min 1, X plus 3 hasilnya min 3. Oke, pada sini kita bisa lanjutkan mengerjakan LKPD kita. Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita bentuk dulu kelompoknya. Boleh kalian bentuk kelompok.
jadi berapa kelompok, nanti kita menyelesaikan SKPD kita. Sudah dibentuk kelompoknya. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang perhatikan nomor kerja peserta didik atau SKPD kalian. Di sana ada beberapa 1, 2, 3 soal yang harus kalian selesaikan. Setelah kalian selesaikan, kita presentasikan di depan. Kita tanya jawab sama teman. Selesaikan dulu, ibu tunggu yang sudah selesai baru kita presentasi. Buat nama kelompoknya, terus cari pertanyaan 1, berikan 2 contoh persamaan kuadrat. Yang nomor 2 perfaktoran, yang nomor 3 itu ada soal menetapkan kuadrat sempurna. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kami tuliskan x kuadrat min 5x min 24 sama dengan 0. Variabel x kuadrat x nomor 1. Jadi ini x kuadrat plus 10x ditambah 21 sama dengan 0. Tambah 21. Ya. Berarti kita nyari komposisinya. Oke, kelompok 2 mempresentasikan hasil mereka dari KKPD yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Nova Septian Pramudia. Saya Rana Kini, saya Erawati, saya saya India Limatusi. Oke, hasil dari presentasinya apa? Boleh dipaparkan? Ini bisa aja ditulis lagi ya, Bu? Nggak usah, langsung jawabannya aja. Itu kelompok 2, pertanyaan nomor 1 yang diambil contohnya x pangkat 2 min 5x min 24 sama dengan 0. Oke, nanti tolong dijelaskan sama teman-teman. Ya, boleh dijelasin? Soal nomor 1 adalah berikan 2 contoh persamaan kuadrat satu variabel dan tentukan unsur-unsurnya. Yang pertama, x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 24 sama dengan 0. Variabelnya adalah x pangkat 2
Dalam matematika, X itu adalah 1. Koefisien X adalah min 5. Dan konstanta sama dengan min 24. Nomor 2. Untuk memperjelas cara menentukan angka persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, pahamilah langkah-langkah berikut ini. Jika P dan Q bilangan nyata dengan P dikali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. A. X plus 3, X plus 7 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 7 sama dengan 0. X sama dengan ini turun jadi min 3 atau X di sini kan plus, jadi dia kalau turun menjadi min 7. Yang B, X plus 1, 3X plus 4 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 4. X plus 4, 3X plus 1 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 4. X plus 2, 3X plus 2 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana menyelesaikan soal X kuadrat plus X min 2 sama dengan 5? Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Di sini sama dengan kita mencari 2 Jika dikalikan dia dapat min dan 2. dikalikan 2, jika ditambah, jika dikurang dia menjadi 1. Berarti 1 plus 2 sama dengan 1. X min 1 karena ini pindah. X min 1, X plus 2 sama dengan 0. Pindah luas, ini kan min. Kalau dia pindah luas menjadi plus. Ini kan plus. Kalau dia pindah luas menjadi min 2. Jadi hasilnya adalah X 1X dikurang 2 sama dengan min 2. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan ini, perkenalkan, saya Rana Vidya Putra. Saya Firasya Zahra, saya Rima Sadia, saya Naila Nuraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. 3x pangkat 2 plus 4x min 1 sama dengan 0. 3x pangkat 2 ditambah plus 4x sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan 1/3 agar koefisien x pangkat 2 sama dengan 1. 1/3 3x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 1. 3x pangkat 2 ditambah 4/3x sama dengan 1/3. Tambahkan 4/9 pada kedua ruas. X pangkat 2 ditambah 4/3x ditambah 4/9 sama dengan 1/3 ditambah plus 4/9.
X plus 2 per 3 sama dengan 7 per 9. X plus 2 per 3 sama dengan akar 7 per 9 atau X plus 2 per 3 sama dengan akar 7 per 9. Jadi X sama dengan akar 7 min 2 per 3 atau X sama dengan akar 7 per 2 min 2 per 3. oke, itu pembakaran dari kelompok 4. Boleh bertanya untuk kelompok lain? Ada kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh bertanya? Perkenalkan, nama saya Anissa, saya perwakilan dari kelompok 1. Berapa hasil dari X tambah 2 plus 3X plus 2 sama dengan 0? Oke, kelompok 2 boleh dijabarkan. Kelompok 4 di bawahnya boleh. Hasilnya yang didapat boleh dijelasin ke kelompok 1. X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. 1 plus 2 sama dengan 3. 1 kali 2 sama dengan 2. X plus 1, X plus 2 sama dengan 0. 1 pindah luas jadi X1 sama dengan min 1. 2 pindah luas jadi min 2, jadi X2 sama dengan min 2. Jadi yang didapat X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 2. Untuk kelompok 1 itu jawabannya sudah siap. Untuk kelompok 4 boleh diakhiri. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu kelompok 4. Kita kumpul LKPD-nya. Mana yang tadi biar bisa dinilai? LKPD-nya kumpul. Oke. Boleh ditunggu, Bu. Ini kalian selesaikan. Linknya masuk ke classroom. Nanti Bu cek siapa yang sudah masuk. Sudah Ibu cek, nanti kalian bisa lihat nilainya. Dari hasil belajar kita hari ini bisa kita dapat tujuan atau kesimpulan yang kalian dapat. Bisa Ibu tahu kesimpulan atau tujuan, bisa? Oke. Apa yang kita dapat belajar di hari ini? Kami bisa menerapkan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan secara jeli dan bertanggung jawab. Oke. Kami dapat mengerjakan soal persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus pemfaktoran sebagai salah satu alternatif penyelesaian dengan benar. Oke, lanjut. Kami dapat mengidentifikasikan jumlah dan hasil dari akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien dan koefisien. Oke, itu yang didapat oleh kelompok tadi dalam LKPD kita dan dalam pelajaran kita hari ini. Ada lagi? Oke, siapa? Boleh lanjut. Apa yang didapat kita belajar hari ini? Baiklah, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kami dapat mendeskripsikan konsep persamaan kuadrat satu variabel dengan benar. Kami dapat menyelesaikan soal melalui alat peraga dan kami berani berbicara di depan saat diskusi. Oke, ada lagi? Saya Bu. Oke, boleh. Tujuan pembelajarannya kami dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran dengan benar. Kami dapat bekerja sama dalam menyelesaikan soal dalam berkelompok.
kami bisa mengemukakan pendapat kami di dalam diskusi. Oke, berarti kita mendapat keberaniannya. Anak yang tidak biasanya maju di depan, berdiri di atas di depan temannya, itu bisa menumbuhkan keberanian. Jadi tujuan kita hari ini hanya bukan ke pelajaran, tapi kepercayaan diri. Jadi kita bisa mengemukakan apa pendapat kita ke teman, apa kepedean kita yang selama ini tidak ada, kita tahu. Jadi dari 3 teman kalian sudah dapat kesimpulan dalam belajar. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan itu, berarti kita bisa mendeskripsikan konsep persamaan kuadrat. 2, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, dengan substitusi dan rumus ABC. Sekarang di sini ada refleksi dulu dan refleksi siswa, bisa kalian isi sebelum kita lanjut. Oke, boleh diisi refleksinya. Diisi apa pendapat kalian? Isi refleksi yang ditanyakan. Di sana ada refleksi guru, apakah rencana pembelajarannya telah disusun sesuai. Terus refleksi siswanya, selanjutnya kalau selesai nanti kita bisa kumpul. Nanti melihat refleksinya. Terus untuk selanjutnya pelajaran di pertemuan berikutnya kita tentang fungsi kuadrat. Jadi hari ini kita pembahasan persamaan kuadrat. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Hanya itu hari ini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.